Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Jadi hari ini jam 4 sore. Kebetulan hari ini pulang Tasik ya. Ini habis ini aku mau mampir ke DCM ya buat beli sarung tangan buat keperluan kerja. Nah, kereta lewat. Jadi di sini keretanya pendek ya, cuma satu gerbong aja tadi. Itu paling sedikit itu tadi ya, satu gerbong. Kemudian paling panjang itu setauku cuma sampai 3 gerbong aja ya. Ini karena di pedesaan, jadi rutenya pendek ya teman-teman. Tuh di depan ada pegawai kereta apinya lagi bersihin rumput. Kalau di sini tertib ya teman-teman. Jadi kalau ada kereta lewat, palangnya udah nutup, tetap berhenti ya, nggak ada yang main nyelonong aja. Yang naik sepeda sama pejalan kakinya juga tertib. Nah, sampai di DCM ya teman-teman. Jadi di Jepang itu di tiap daerah pasti ada toko ini. Di sini juga jual bahan-bahan bangunan nih. Sama ya kayak di Indonesia. Ini harganya 218 yen ya. Jadi satunya sekitar 21.000 lah. Ini ada bata juga ini. Ini kalau dilihat bentuknya sih cetakan pakai mesin ya teman-teman. 148 yen, sekitar 14.000. Bentuknya juga macam-macam ya. Ada yang merah. Ini kayak belum matang ya. Apa emang mungkin begini bentuknya kali. Lantai paving. Bibit. Kalau di sini udah kemasan semua ya. Kurang lebih sama lah kayak yang di Indonesia ya. Ada bibit timun. Jagung. Kacang ini ya, ada di Indonesia ini.
kacang tanah, buncis juga ada ini teman-teman, buncis lengkap ya. Ini jual kentang juga di sini. Ini kayaknya sih buat bibit nih teman-teman, buat ditanam lagi. Ini satu kantong ini harganya sekitar 158.000 ya. Ini ada bibit jeruk lemon, jeruk lemon nih, 99.000. Praktis ya teman-teman. Jadi misalkan kita pengen nanam jeruk, tinggal beli bibitnya aja. Sama lah kayak di Indonesia ya, kurang lebih. Ini bunga. Ini kalau nggak salah yang kita lihat di kuburan kemarin ya teman-teman. Ini kayaknya bunga buat ditaruh di kuburan kalau nggak salah ya. Oke, aku masuk bentar ya teman-teman, mau beli sarung tangan buat kerja. Ini nggak boleh ngambil video di dalam, nanti kita lanjut lagi. Ini udah beli ya sarung tangannya, ini buat kerja lagi besok. Ini soalnya yang lama udah bolong. Oke. Kalau di Jepang, khususnya di daerahku, itu toko kelontong jarang sekali ya teman-teman. Paling ada 1 atau 2. Mungkin teman-teman lihat di videoku yang sebelumnya ya. Itu pun jualnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Terus beras juga ada. Tapi kalau di sini tuh berasnya udah di packing kiloan, 5 kilo, 10 kilo. Paling banyak sih 10 kilo. Jadi praktis. Terus juga orang-orang di sini tuh cenderung belanjanya pada di supermarket ya, karena harganya nggak beda jauh. Sama yang di toko kelontong. Itu makanya kenapa di toko kelontong pun ya walaupun ada, itu yang peminatnya jarang. Ya sama seperti di Indonesia, misalkan Indomaret atau Alfamart. Di sini pun ada ya. Ini seperti ini contohnya, Lawson. Kurang lebih sama lah kayak Alfamart atau Indomaret. Tahu sendiri kan orang Jepang itu gila kerja. Jadi nggak mau yang ribet-ribet ya. Misalkan mereka nggak masak pun bisa beli onigiri ataupun bento di Lawson ya bisa, ataupun 7-Eleven. Ini salah satunya kayak di sini ya, supermarket terlengkap yang ada di daerahku. Tempatnya lebih besar, terus semuanya ada di sini. Misalkan nih ada brokoli, asparagus,
sawi. Praktisnya karena ini udah di packing ya teman-teman, jadi misalkan kita butuhnya satuan atau satu ini, atau butuhnya cuma separuh juga ada, seperti ini ya. Jadi kalau orang Jepangnya sendiri pun belanja sesuai kebutuhan ya teman-teman. Jadi kemungkinan sisa atau terbuang ataupun nggak kemakan itu kecil sekali. Karena rata-rata penduduk Jepang itu satu rumah, kadang-kadang mereka itu cuma hidup sendiri atau paling banyak berdua atau bertiga sama anaknya mungkin gitu kan. Ini kayak bawang bombay pun ini seperti ini nih. Ini berapa gram ya? Ini ada yang satu juga ya ini ya. Ada yang dua. Mungkin seperempat, setengah ataupun sekilo ya udah. Jadi tinggal kitanya aja milih sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau belanja di supermarket Jepang praktis ya teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan aja yang dibeli. Ini kimchi ya teman-teman. Ini udah siap saji. Jadi kan karena orang Jepang itu sibuk kerja, mungkin nggak sempet masak, mereka juga bisa beli makanan siap saji di sini. Ini tadi yang aku bilang ya, onigiri ini bentuknya seperti ini teman-teman. Dan biasanya di dalam onigirinya itu ada isinya ya, ada isiannya. Kalaupun nggak suka onigiri, di sini juga ada bento juga, lengkap ya. Tinggal pilih sesuai keinginan aja, kayak gini. Kadang-kadang aku juga kalau nggak masak atau lagi males bikin sayur, kadang-kadang beli ini juga sih, karena ya praktis, harganya terjangkau juga. Praktis ya teman-teman. Ini tempura. Beli lauknya aja sih bisa juga di sini. Tempura udang goreng, tinggal pilih aja sih. Belanja mingguannya mungkin besok ya, jadi
Yang biasa kita beli itu minyak ya. Kalau minyak itu memang karena tahu sendiri orang Indonesia itu suka goreng-gorengan ya. Jadi minyaknya kita cari yang termurah ya. Kalau di sini tuh sekitar, aku kalikan 100 ya teman-teman, ini sekitar 29.900, 30 ribuan lah ya. Ini biasanya satu bulan bisa 4 botolan lah. Ini ukuran 1000 gram, 1 kilo ya. Terus juga telur ya, tadi kelewatan. Ini telur biasanya kita cari yang termurah sih, 174 yen ya. Yang biasa 156 nya lagi kosong, sekitar 17.400 ya. Kalau aku sih borosnya di minyak sama beras ya teman-teman. Ini ayam juga harus ada ya, harus ada menu dari ayam. Ini bisa digoreng, bisa dibikin opor juga ya. Kenapa berasnya boros itu karena tahu sendiri kan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia itu nasinya banyak, lauknya yang sedikit ya. Beda sama orang Jepang kebalikannya. Orang Jepang itu nasinya sedikit, lauknya yang banyak. Kalau berasnya udah bungkusan seperti ini ya, yang dari 2 kilo ya, 2 kilo, 3 kilo, paling besar sih 10 kilo ya teman-teman, seperti ini. Ini kita belinya yang ini nih, biasa 2.880 yen. Nah, kalau dirupiahin ya sekitar 288.000 ya teman-teman. Yang 10 kilo. Kalau 1 bulan biasanya sampai 40 kilo sih. Itu karena aku nggak sendirian ya teman-teman. Jadi 1 bulan itu masaknya bareng-bareng bertiga. Kalau aku bertiga ini sukanya bikin tahu isi ya teman-teman.
Ini harus bikin nih menunya. Ini tahu goreng, tahu isi. Ini di isiannya itu wortel sama kobis ya, diiris-iris. Sama lah kayak yang di Indonesia. Ini satu ininya 98 yen ya, sekitar 9.800. Isiannya nih wortel 138 yen ya, sekitar 13.800. Kobis ya teman-teman, sekitar 178 yen, berarti 17.800. Paling itu aja sih. Jadi kalau aku kan bertiga, jadi satu bulan itu sekitar 30.000 yen ya teman-teman, atau sekitar 3 jutaan lebih. Itu biaya hidup selama 1 bulan, dan itu bertiga. Jadi satu orang sekitaran Ichimang atau 1 juta ya teman-teman. Dan hari ini aku cuma beli ini aja ya, karena mungkin belanjanya besok buat beli cemilan aja sih. Oke ya, kita bayar dulu. Yang bikin praktis tuh seperti ini juga ya teman-teman. Ini di sini ada Jido Hambaike, penjual rokok. Terus ini mesin penjual otomatis minuman ya teman-teman. Ini pasti di setiap sudut-sudut atau pelosok-pelosok Jepang ini pasti ada. Udah sampai rumah nih teman-teman. Jadi seperti itu ya biaya hidup di Jepang. Jadi beda orang, beda manajemen ya teman-teman cara mengaturnya. Tinggal pinter-pinternya kita aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video kali ini sampai selesai. Ikuti terus video-video berikutnya.